Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang kita akan melaksanakan sebuah bimbingan, namanya bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini bertujuan untuk membangun jiwa kepemimpinan di antara kita semua. Mbak ini dan Mbak ini. Cuma sebelumnya kita perkenalan dulu nih, udah biar kita makin akrab, biar kita makin enak ngomongnya dan tidak ada sesuatu yang dirasa malu untuk disampaikan di antara kita. Yang pertama nih, bawa kenalan. Nama Bapak Ahmad Indirazi, bisa anak-anak sekalian panggil Ahen. A-H-E-N. Siapa? Ahen. Iya. Ahen. Kalau Masya ini siapa namanya? Kan Pak, nama saya bisa dipanggil Irul. Irul. Iya, Mas Irul. Yang ini? Perkenalkan, nama saya Elisa Putri Anggraini, bisa dipanggil Elisa. Elisa, Mas Irul, Mbak Elisa. Mbak yang ini? Perkenalkan, nama saya Farda Asli Norolia, bisa dipanggil Farda. Farda. Yang ini Mbak siapa? Perkenalkan, nama saya Ida Putri Kusuma, dipanggil Oh, Ida. Mas Irul, Mbak Elisa, Mbak Farda, dan Mbak Ida ya. Jadi kita sudah saling kenal. Tentunya kalau sudah saling kenal, pastinya sudah saling sayang kan. Sudah sayang gitu kan. Yang proses kelompok yang kita lakukan hari ini adalah untuk membangun jiwa kepemimpinan di antara kita semua. Jadi antara Mas Irul, Mbak Elisa, Mbak Farda, Mbak Ida ini untuk membangun jiwa kepemimpinan di antara kita semua. Mau kan ya? Mau sekali. Mau sekali ya? Nah, di bimbingan kelompok ini tidak perlu khawatir tentang segala hal yang diucapkan oleh kita, tentang segala pembicaraan yang ada di sini, karena kita memegang asas-asas nih. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Gimana nih asas kerahasiaan? Bahwa yang ada di sini harus memegang teguh rahasia-rahasia yang ada di dalam kelompok ini, tidak boleh keluar kemanapun. Misal nih Mbak Lisa nanti karena proses konselingnya berjalan, isunya gini, nanti cerita ke pacarnya nggak boleh dan lain sebagainya. Begitupun saya juga begitu. Kemudian ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini bagaimana? Mbak Farda mau bicara harus terbuka, tidak boleh ditutupi nih karena ada Mas Irul semisal malu, tidak usah malu, tidak perlu ditutupi. Ini namanya asas kerahasiaan. Kemudian yang ketiga ada asas kesukarelaan. Sukarela, kita ada di sini, kita datang ke sini, kita melaksanakan bimbingan kelompok ini secara sukarela, bukan karena paksa. Mas Irul dipaksa atau sukarela? Oh enggak, saya sukarela dengan lapang dada saya mengikuti ini. Kalau Mbak Elisa? Enggak Pak, saya juga suka. Sukarela. Mbak Farda? Dengan sukarela. Tidak terpaksa ya? Enggak. Mbak Ida? Semuanya sukarela. Saya rasa asas ini bisa kita laksanakan. Kemudian yang terakhir adalah asas normatif, di mana kita semua akan memegang norma-norma, akan memegang aturan-aturan yang ada, baik itu aturan yang sifatnya memang aturan dalam bimbingan ini, atau juga aturan di sekolah dan agama juga. Semua norma kita pegang. Bisa dipahami teman-teman sekalian? Bisa. Oke. Maka dari itu kita buka bimbingan kelompok ini dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, biar gak tegang ya, biar gak tegang. Kayaknya saya lihat Mas Irul ini suka tegang. Iya. Tegang, gak usah tegang, bahaya Mas Irul. Gak usah tegang. Mbak Farda kok ketawa? Enggak apa. Oke. Kalau saya bilang tepuk satu, begini ya. Kalau saya bilang tepuk dua, begini. Kalau saya bilang tepuk tiga, tik. Kalau tidak ada tepuknya, hanya satu, maka bilangnya satu. Kalau dua, tiga, begitu ya. Bisa dipahami Mbak ini? Oke, coba dulu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Jawab tiga begitu. Mbak Farda paham? Paham Pak. Harus fokus ya. Ini menartik fokusan. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga.
Satu. Satu. Dua. Dua. Satu. Satu. Tepuk tiga. Rasa agak lebih lega. Lumayan, Pak. Iya. Mas Irul kalau saya tunjuk bilang dung gitu ya, dung. Kalau Mbak Elisa saya tunjuk bilang prank. Prank. Mbak Farda kalau saya tunjuk bilang plop gitu ya, plop gitu ya. Mbak Ida kalau saya tunjuk bilang ces gitu ya. Ingat Mbak Ida, Mbak Farda ingat, Mbak Elisa ingat, Mas Irul ingat, saya coba dulu. Plok. Prank. Dung. Oh, saya coba ya, ikuti petunjuk saya. 3, 2, 1. Plok. Dung, Prank. dung, Plok. Prank. dung. Plok. Oke, tepuk tangan dulu. Agak merasa lebih tenang, lebih bahagia, lebih ceria semuanya. Oke. Jadi dalam kelompok ini kita akan membahas tentang bagaimana nih menumbuhkan jiwa kepemimpinan di antara kita semua. Karena setiap orang ini memiliki 4 dimensi. Yang pertama ada dimensi individual, kemudian yang kedua ada dimensi sosial, yang ketiga ada dimensi moral, yang terakhir ada spiritual. Jadi apa saja? Individualitas, sosialitas, moralitas, dan spiritualitas. Nah, dan ini pasti ada dalam jiwa-jiwa semua manusia, dan semua ini harus dimiliki oleh manusia. Bagaimana kok begitu? Yang pertama dimensi individual. Orang Mbak Farda, Mbak Ida, Mbak Elisa, Mas Irul ini harus selesai dengan dirinya. Harus mengenal siapa saya, harus tahu saya ini orang mana, harus tahu juga saya anak siapa, saya mau apa dan mau kemana. Harus selesai dengan dirinya. Nah, sebagai manusia tentu tidak bisa nih kita hidup sendiri. Mbak Farda mau hidup sendiri di rumah, di lingkungan, tidak mungkin bisa. Maka butuh Mbak Elisa, Mas Irul, Mbak Ida, sehingga dimensi yang kedua itu namanya dimensi sosial setelah dimensi individual. Nah, dalam hidup bermasyarakat, hidup bersosial, tidak mungkin hidup itu hanya bluk-bluk, tidak mungkin. Butuh yang namanya aturan. Maka yang ketiga ada dimensi moral. Moralitas harus dilengkapi dengan moral. Nah, 3 ini belum cukup juga dalam kita hidup di dunia ini menjadi orang yang ingin menciptakan daya pemimpinan yang tinggi. Tidak mungkin bisa jika hanya 3 ini. Maka yang terakhir apa? Dimensi sosialitas. Yang karena hubungan itu ada hubungan yang vertikal, ada hubungan yang horizontal. Hubungan dengan sesama manusia, dengan hubungan dengan sang pencipta. Maka dari itu yang terakhir adalah hubungan spiritual, dimensi spiritual. Jadi ada berapa tadi? Dimensi individual, sosial, moral, dan spiritual. Kira-kira begitu. Kemudian untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan ini, jiwa kepemimpinan itu ada 2. Ada kepemimpinan yang sifatnya bawahan, ada sifatnya yang memang dibentuk. Kalau kita lihat dalam definisinya itu bahwa kepemimpinan ini adalah seni untuk memberikan pengaruh kepada orang lain, seni untuk mempengaruhi orang lain. Jadi seorang pemimpin itu diharapkan mampu untuk menjadi orang yang berpengaruh. Misal nih Mas Irul ingin menjadi seorang pemimpin, maka jiwa kepemimpinan harus ada sehingga Mas Irul harus mampu memberikan pengaruh kepada Mbak Elisa, Mbak Farda, dan Mbak Ida. Nah, ini tumbuh karena dibentuk. Mas Irul tidak mungkin menjadi orang yang berpengaruh kalau tidak dibentuk, tidak ada usaha untuk membentuk jiwa kepemimpinan. Maka dari itu dirasa perlu nih untuk membangun semua hal itu. Apa saja yang perlu dibangun? Nah, ada ciri-ciri kepemimpinan. Yang pertama nih, seorang pemimpin itu harus tegas. Kemudian seorang pemimpin harus rajin juga, harus lebih dari anggotanya, harus satu langkah lebih maju dari anggotanya, dari bawahnya, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Dalam ini, dalam tipe kepemimpinannya, kan orang-orang sebagai pemimpin, cara untuk memimpin itu kan beda-beda nih. Ada macam-macam tipenya. Ada namanya tipologi kepemimpinan. Yang pertama, ada tipe pemimpinan yang sifatnya demokratis.
kemudian ada yang liberal, ada yang autokratis, ada laissez-faire, ada militeristik dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tipe-tipe pemimpinan, walaupun sebenarnya banyak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, yang pertama demokratis. Tipe pemimpinan yang demokratis ini, seorang pemimpin mengutamakan musyawarah mufakat di antara dirinya dengan anggotanya yang lain. Musyawarah mufakat. Kemudian untuk yang laissez-faire, ini seorang pemimpin itu tidak mau tahu, enggan untuk tahu terhadap anggotanya dan apa yang ingin dicapai. Yang penting saya hanya pimpin. Kemudian ada pemimpinan yang otoriter. Gimana nih pemimpinan yang otoriter? Pemimpinan yang otoriter ini, si pemimpin ini kalau kata orang Madura itu kardiman. Tahu kardiman? Ya. Apa kardiman? Anak bibi. Karena betibi man kejaman. Gitu, kardiman. Saya semisal sebagai seorang pemimpin yang otoriter, saya setiap harinya bilang Bapak Farda, kamu gak boleh itu, kamu ke sana, kamu harus begini. Masih Rul ngasih masukan ke saya, tidak bisa, harus begini. Itu tipe pemimpinan yang otoriter, hanya kehendak saya yang benar dan paling benar. Kemudian ada banyak tipe pemimpinan sebenarnya, cuman itu beberapa tipe pemimpinan. Nah, yang mana nih yang paling pas, yang paling baik di antara semua ini? Kira-kira yang mana? Yang demokratis. Demokratis. Mbak Elisa, apa kira-kira? Ya, ya. Demokratis ya, tapi bukan karena ikut Pak Zirul. Ya. Mbak Farda, Oh. demokratis. Mbak Ida, demokratis. Ya, anggaplah semuanya benar dulu. Anggaplah sebenarnya. Nah, sebenarnya yang paling baik itu bukan demokratis, bukan juga otoriter, bukan juga laissez-faire dan lain sebagainya. Yang paling baik itu adalah harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan. Ya, disesuaikan dengan itu. Kok bisa? Misal nih, Indonesia sekarang dibom nih sama Belanda. Masih harus sebagai presidennya. Masih mau pakai cara demokratis. Masih mau musyawarah mufakat dulu. Ya sampai rapatnya belum rampung, Indonesia sudah bubar. Itu kan. Itu sudah bubar. Nah, sehingga perlu menggunakan tipe kepemimpinan yang otoriter dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa. Nah, maka dari itu teman-teman sekalian, Mbak Ida, Mbak Farda, Mbak Elisa dan Mas Rio ini harus menjadi seorang pemimpin, dimulai dengan menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita beranjak ke segala selanjutnya untuk menjadi pemimpin bagi orang lain. Kalau menjadi pemimpin bagi diri sendiri saja tidak bisa, bagaimana menjadi pemimpin bagi orang lain? Kira-kira begitu, bisa dipahami Mbak dan Mas kalian? Bisa. Saya rasa cukup karena nanti mas-mas ini kayaknya masih ada jam ya, masih ada jam, masih ada kelas. Jadi sekarang sudah jam 10.48, jadi saya rasa cukup sampai di sini untuk bimbingan kelompoknya. Cuma sebelum itu mungkin ada evaluasi dari teman-teman sekalian, dari Mas Irul, dari Mbak Risa, Mbak Farda, Mbak Ida, ataupun perwakilan dari semua ini tentang bimbingan kelompok. Monggo siapa? Ya monggo, silakan Mas Irul. Ya, jadi kan apa itu kita jelaskan bahwa dalam pemimpin itu ada beberapa dimensi yang perlu kita ketahui seperti dimensi hidup, sosial, kualitas dan sebagainya. Nah, untuk bagaimana cara kita memimpin dengan baik itu bisa disesuaikan dengan baik. Dari macam-macam tipe kepemimpinan itu bukan pas bisa digunakan dengan baik, tapi harus kita mengetahui bagaimana keadaan dari yang mau kita pimpin. Ada lagi? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada,
Dan saya rasa proses konseling bimbingan kelompok ini sudah cukup. Jadi mari kita tutup bersama-sama proses ini dengan pembacaan pembahasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, itu saja teman-teman sekalian, anak-anak sekalian. Kalau maaf undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.